Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue bakal ngebahas keyboard dari kakaknya Logitech K380, yaitu Logitech K480. Oke, K480. Keyboard ini merupakan seri atas dari Logitech K380, lebih tinggi dikit dibandingkan K380, dan harganya dibanderol sekitar 400 ribuan, jadi agak sedikit lebih mahal. Lalu sebenarnya apa aja sih perbedaannya dengan K380? Pertama-tama gue bakal ngebahas dari segi warnanya. Logitech K480 ini hadir dengan warna putih dipadu dengan warna abu-abu, dan juga warna abu-abu atau agak kehitaman dipadu dengan warna hijau. Nah, untuk warnanya sendiri sebenarnya itu varian warnanya mirip dengan yang ada di K380. Cuma perbedaannya di sini kalau warna putihnya ini si K480 ini warnanya tuh agak sedikit glossy, beda dengan yang ada di K380. Kebetulan kemarin gue beli K380 yang warna abu-abu itu warnanya dibuat agak doff gitu. Cuma untuk keypadnya sendiri ini tetap dibikin keypadnya itu bahannya agak doff gitu. Oke, lanjut ke desainnya sendiri. Desain dari Logitech K480 ini menganut desain yang sama dengan yang ada di K380, yaitu bahasa desain yang minimalis. Untuk layoutnya sendiri, keyboard ini layoutnya bukan layout 65% karena di atasnya masih ada tombol function ya, nggak digabung dengan tombol numeriknya. Jadi tombol functionnya itu dedicated. Jadi ini merupakan layout yang menurut gue cukup oke karena gue agak kurang suka dengan layout function key yang dipadu dengan numeric key. Gue sih lebih prefer tombol-tombol function itu dipisah gitu dibandingkan digabung dengan numeric key-nya. Jadi itu merupakan hal plus menurut gue. Oke, lanjut ke desainnya. Tadi udah gue bilang cukup minimalis dan juga ini keyboardnya cukup rata ya. Kalau K380 itu ada agak angle-nya agak miring dikit. Sedangkan Logitech K480 ini keyboardnya ini menurut gue cukup rata, dan juga ini kalau kalian lihat nih di sini juga kemiringannya tuh cukup tipis ya, jadi nggak terlalu berasa miring. Mungkin kalau kalian prefer keyboard yang agak miring ada angle-nya, keyboard ini kurang cocok. Terus juga keyboard ini sebenarnya dibandingkan dengan K380, keyboardnya ini agak sedikit tebel ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai buat ngetik itu tangan kalian angle-nya mesti agak naik dikit. Mungkin buat sebagian orang ini agak kurang nyaman sih gitu. Oke, lanjut di sini juga ada penambahan lebih panjang gitu, lebih lebar, di mana di sini tuh ada penambahan buat rotary dan tombol buat milih keyboardnya ini untuk layout PC ataupun keyboard ini buat layout iPhone atau iOS. Di sini juga ada tempat dedicated buat kalian taruh tablet ataupun handphone kalian. Cuma mungkin kalau tablet atau handphone kalian itu agak tebel, mungkin nggak terlalu muat ya kalau kalian taruh di sini. Jadi kalau misalkan kalian pakai kayak Mi 11 Ultra yang dia punya bump kamera tebel banget, mungkin kalau kalian taruh di sini nih agak kurang muat itu. Oke, untuk keyboard ini bagian bawahnya itu juga secara desainnya simple aja, nggak terlalu banyak hal-hal penting. Cuman ada kaki-kaki karet biar dia nggak gampang gerak. Cuma di sini gue nggak tahu kenapa nih, gue udah pakai ini sekitar 1 sampai dengan 2 tahun. Di sini ada bercak-bercak hitam. Ini udah gue coba buat gue bersihin, cuma tetap gak bisa bersih. Terus untuk nyalainnya di sini juga tombol buat nyalainnya itu ada di bawah, dan di sini juga untuk pembuka tempat kalian taruh baterai. Oke, lanjut ke build quality-nya. Build quality dari Logitech K480 ini kebetulan ini bahannya bener-bener full plastik. Bener-bener full plastik. Sama seperti yang ada di Logitech K380. Cuma tadi mungkin yang agak ngebedain adalah finishingnya. Dan juga ini keyboardnya berasa sedikit lebih kokoh dibandingkan dengan K380. Karena di K380 gue merasa agak sedikit kopong. Di sini secara feel-nya ini lumayan lebih firm dibandingkan dengan Logitech K380. Oke, lanjut ke layoutnya sendiri. Yang gue seneng dari keyboard K380 dan K480 adalah dia tuh layoutnya tuh menyediakan dua layout. Di sini ada layout untuk gadget Apple dan juga layout untuk gadget Windows ataupun Android. Jadi kalau misalkan kalian transisi antara dua gadget itu nggak terlalu bikin pusing karena tetap ada guidance-nya di keyboard ini. Jadi menurut gue keyboard ini cukup friendly buat iOS atau Apple devices dan juga buat Windows ataupun Android devices seperti itu.
Untuk konektivitasnya sendiri, Logitech K480 ini masih sama dengan adiknya, masih sama-sama menggunakan konektivitas Bluetooth. Jadi kalau kalian mengharapkan ini bisa connect ke unifying dongle, ini nggak bisa. Dia masih sama-sama menggunakan Bluetooth. Cuma yang kelebihannya dibandingkan dengan K380, kalau K380 untuk kalian ganti channel Bluetooth-nya itu kalian harus tekan tombol F1 sampai dengan F3. Itu sangat rawan kepencet. Sedangkan di sini dia dipisah, jadi ada rotary-nya buat kalian switch dari channel 1, channel 2, ataupun channel 3. Sedikit bikin lebih gak gampang keganti-ganti ya. Jadi kan agak sebel juga tuh kalau kalian pakai keyboard ini terus gak sengaja kepencet. Nah, si Logitech itu udah bikin keyboard ini biar gak salah kepencet, keganti channelnya dia pisahin. Ada di bagian atas buat kalian pindah-pindahin. Dan juga pada saat kalian mau pairing, tinggal kalian pencet aja PC ataupun i. PC ini untuk pilihan Windows dan Android, i ini untuk pilihannya iOS ataupun macOS. Seperti itu. Oke, lanjut ke softwarenya. Si keyboard ini K380 juga tetap didukung dengan software Logitech Option, di mana software tersebut mampu memberikan kustomisasi lebih lah kepada keyboard ini ketika kalian pakai. Untuk konektivitasnya sendiri, K480 ini secara konektivitas Bluetooth-nya menurut gue cukup oke juga. Jadi nggak kayak keyboard-keyboard 100.000 sampai 200.000 tanpa merek. Dimana kadang kalau kalian ketik itu ada delay-nya. Keyboard ini menurut gue secara delay-nya tuh nggak terlalu berasa banget ya dibandingkan dengan keyboard-keyboard 100.000 sampai dengan 200.000. Jadi kalau kalian ketik ini mungkin kalau kalian bukan tipikal orang yang terlalu sensitif banget, ini bakal berasa kayak ngetik di keyboard secara normalnya aja. Seperti itu. Oke, lanjut untuk baterai dari K480 ini. Baterai yang digunakan pada K480 ini merupakan baterai AAA 2 buah. Jadi untuk baterai sendiri juga cukup gampang kalian carinya. Dan keyboard ini nggak bisa kalian recharge ya baterainya ya, karena emang nggak ada slot buat kalian nge-recharge keyboard ini. Terus lanjut untuk kekurangan yang gue kurang suka dari keyboard ini adalah tombol caps lock-nya itu nggak ada LED-nya. Keyboard ini sangat minim dengan yang namanya LED. LED-nya itu cuma ada di tombol PC dan juga di tombol I ini. Jadi kalau misalkan kalian pencet caps lock ini, kalau di laptop kalian nggak ada indikator caps lock on atau caps lock off, itu akan sedikit susah seperti itu. Dan juga keyboard ini seperti K380, keyboard ini nggak ada LED-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai malam, kalian nggak ada lampu, ya udah kalian kayak agak nggak tahu apa yang kalian pencet kalau kalian belum terlalu hafal menggunakan layout keyboard ini. Untuk keypadnya sendiri, sebenarnya keyboard K380 ini, keypad ini lebih gede ya dibandingkan dengan yang ada di K380. Jadi kalau kalian pakai keyboard ini, itu learning curve-nya tuh nggak terlalu lama. Cuma emang tombol arrow-nya ini agak sedikit kecil dibandingkan dengan tombol-tombol lainnya. Oke, in conclusion pendapat gue mengenai Logitech K480 ini untuk harga 400 ribuan, keyboard ini hadir dengan banyak banget fitur yang menurut gue cukup oke buat dipakai. Cuma untuk sebuah keyboard portable, kayaknya gue bakal tetap lebih prefer K380 karena keyboard ini menurut gue cukup bulky dibandingkan dengan K380. Cuma emang kalau misalkan kalian perlu rotary fitur atau misalkan perlu slot buat kalian naruh ponsel ataupun naruh tablet, keyboard ini cukup oke juga. Cuma daripada gua purchase keyboard ini, gue sih lebih prefer beli K380 karena secara ukurannya tuh lebih portable buat dibawa kemana-mana. Dan rasanya keyboard ini kalau kalian beli keyboard ini, itu kayaknya bakal lebih sering kalian pakai buat kegiatan mobile gitu kan. Jadi menurut gua kayaknya K480 ini kurang bisa gue rekomendasikan. Gue akan lebih prefer untuk beli si K380 itu. Oke, gimana pendapat kalian mengenai Logitech K480 ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya. Last but not least, see you on the next video. Bye-bye!